bagaimana orang tua itu menjadi salah satu penyebab dari sifat seorang anak. Halo, aku Ami Teresia. Kali ini aku bakal ngebahas buku lagi, dan itu adalah buku thriller Jepang. Dan buku ini adalah buku paling epic yang pernah aku baca dalam bulan ini. Dan bukunya adalah Confessions dari Minato Kanai. Gimana sih rasanya misalkan kalian itu dapat buku dan ketika kalian ngebaca itu benar-benar nonjok hati kalian banget. Jadi kalian setiap membaca buku ini kalian itu gak bisa berhenti gasping. Aku setiap ngebaca buku ini aku selalu gasping, jadi kayak dan ini adalah salah satu penyebabnya, dan makanya aku excited banget untuk ngebahas buku ini. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel dan video ini, dan jangan lupa dukung aku di Traktir, oke? Jadi buku ini mengisahkan tentang seorang guru yang bernama Moriguchi Yuko yang bekerja di sekolah SMP yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai guru dikarenakan anaknya yang bernama Manami meninggal karena tenggelam di kolam renang sekolah tersebut. Tapi Moriguchi Sensei ini yakin kalau anaknya itu bukan mati karena kecelakaan, tapi dia itu percaya kalau anaknya itu dibunuh. Bahkan dia percaya bahwa anaknya itu dibunuh oleh murid-murid yang ada di kelasnya. Jadi Moriguchi Sensei pun ingin membalaskan dendam kepada murid-murid yang bertanggung jawab dalam meninggalnya anaknya itu. Dan pembalasan dendamnya itu hanya awal dari dalam cerita ini, hanya awal dari penderitaan yang disuguhkan oleh cerita ini. Wow, dari awalnya aja kita sudah banget ya. Apakah benar Manami dibunuh atau Moriguchi Sensei hanya berhalusinasi saja? Nah, kalian bisa temukan semua jawabannya di dalam buku ini, dan aku sarankan kalian baca buku ini karena ini buku paling epic dan paling disturbing yang aku baca dalam bulan ini. Buku ini mengandung beberapa plot twist yang benar-benar bikin kita kaget, dan bahkan aku nggak sampai kepikiran bisa sampai situ. Seperti salah satu contohnya adalah bagaimana Moriguchi Sensei melakukan pembalasan dendamnya. Itu pun pembalasan dendamnya itu baru terjadi di awal cerita. Dan I didn't see that coming, dan aku benar-benar kaget dengan cara Moriguchi Sensei melakukan aksinya. Dan ternyata itu adalah awal dari penderitaan yang dialami oleh murid-murid itu. Dan buku ini juga mengandung beberapa perspektif. Salah satunya adalah perspektif dari Moriguchi Sensei, dan beberapa bab lainnya adalah perspektif-perspektif dari karakter-karakter tokoh-tokoh yang bakal kita temui dalam cerita ini. Dan buku ini gak hanya menyuguhkan hal-hal thriller seperti darah-darah, pembunuhan, dan psikopat-psikopat lainnya, tapi buku ini juga menyuguhkan banyak hal-hal disturbing yang mungkin agak sedikit mengganggu mental health para pembacanya. Tapi itu yang membuat buku ini benar-benar out of the box and have a lot of plot twist inside it. And yang aku suka dari buku ini adalah bagaimana Minato Kanai itu berhasil memainkan perasaan kita, naik turunkan perasaan kita di semua dari bab-bab yang ada dalam buku ini, dimana kita bisa merasakan juga perspektif dari para murid yang melakukan pembunuhan kepada Manami, dan mungkin kita bisa melihat juga perspektif dari orang tua yang anaknya telah melakukan pembunuhan. Dari situ kita bisa ngambil sedikit kesimpulan bahwa kita mungkin bisa merasakan kayak sedih kepada pembunuh, atau mungkin bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para pembunuh, kenapa dia melakukan hal seperti itu. Tapi gak sesimpel itu untuk Minato Kanai dalam buku ini. Aku yang sering juga baca buku thriller seperti ini, bahkan sampai terdiam, gasping, kaget gara-gara ngebaca buku karangan Minato Kanai ini. Aku benar-benar gak terbiasa dengan hal-hal yang disturbing, tapi bukan disturbing hal-hal yang menyangkut physical, tapi disturbing dalam menyangkut mental gitu. Aku gak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi aku
kaget ketika membaca buku ini. Setiap bab itu membuat aku bermain dengan pikiranku sendiri. Dan gara-gara buku ini, aku sedikit mengulik tentang penulisnya, yaitu Minato Kanae. Aku sedikit mencari tentang dirinya di internet. Dan ternyata Minato Kanae ini sudah banyak menciptakan novel-novel thriller yang genrenya thriller seperti ini. Dan di dalam Jepang itu, novel yang dia ciptakan itu masuk dalam subgenre yang disebut sebagai Iyamisu. Iyamisu itu adalah genre yang membuat para pembacanya itu mungkin bisa dibilang kayak thriller, mungkin I call it, tapi ya pokoknya yang benar-benar thrillernya itu berhubungan dengan mental, berhubungan dengan pikiran, dan berhubungan dengan mengaduk para pembaca, mengaduk emosi para pembaca. Dan wow, I never found that kind of writer before, dan itulah yang membuat aku penasaran dan akhirnya attach dengan Minato Kanae. Mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwa buku novel seperti ini itu mengisahkan tentang para psikopat yang melakukan pembunuhan dengan alasan-alasan tertentu. Tapi enggak, ini tuh bukunya itu benar-benar dibuat serealistis mungkin, dibuat nyata mungkin, dimana kita bisa mendapat kesimpulan bagaimana seorang psikopat itu bisa lahir, bagaimana jiwa seseorang itu terguncang hingga dia melakukan hal-hal yang di luar nalar dia, melakukan hal-hal yang di luar norma kehidupan kita. Itu yang membuat kita bermain dengan perasaan kita sendiri. Buku ini benar-benar dibuat realistis mungkin, dimana para karakternya itu adalah orang-orang biasa yang memiliki kehidupan biasa, tapi karena di-trigger oleh sesuatu yang membuat mereka goyah, itulah yang langsung memutar sifat mereka 180 derajat. Keren banget pokoknya. Aku memberi rating setinggi-tingginya untuk buku ini karena di sini kita bisa mendapat pemikiran bahwa hal-hal yang bahkan di luar nalar kita itu bisa terjadi di lingkungan kita. Jadi membuat kita aware dengan hal-hal yang mungkin terjadi di sekeliling kita, tentang kasih kepada anak, atau kecarean kita kepada orang lain, atau bagaimana cara kita menghargai sebuah kehidupan. Semua dicampur dalam buku ini, dan itu yang membuat aku kayak semacam okay, I never enough with this story, and I'm not going to get enough with this story because this story is really amazing, and this book is deserve 5 star. Maybe if I can give it more than 5 star, I will give it more than 5 star. Isu yang menurutku sangat digarisbawahi di dalam buku ini adalah bagaimana cara orang tua memberikan kasih sayang atau bersosialisasi kepada anaknya. Bagaimana orang tua itu menjadi salah satu penyebab dari sifat seorang anak. Jadi ya, kalau misalkan kita terlalu memanjakan anak kita akan berubah jadi seperti ini. Kalau kita terlalu pasif kepada anak kita dan memberikan mereka apa saja tapi kita tidak bersosialisasi kepada mereka akan jadi seperti ini. Atau bahkan kalau kita terlalu keras kepada anak kita, mereka akan jadi seperti ini. Itu yang menurutku menjadi garis bawah dalam cerita ini, sehingga menciptakan pemikiran-pemikiran di mana aku itu berpikir, oh inilah penyebab kenapa anak ini mentalnya terganggu. Itu yang benar-benar keren banget, karena hal-hal seperti itu sering banget terjadi di lingkungan kita. Jadi menurutku kalau misalkan orang tua membaca buku ini mungkin oke sebagai cerminan atau refleksi diri bagaimana cara mereka memperlakukan anaknya, dan bagaimana seorang mental anak itu bisa terganggu hanya karena hal-hal sepele. Jadi ya mungkin semua kalangan masyarakat, semua kalangan umur mungkin bisa membaca buku ini, bisa menjadi bahan diskusi untuk mereka-mereka yang sudah membaca buku ini, dan mungkin bisa menjadi cerminan diri untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan. So yeah, this book deserve the highest rating, dan buku ini benar-benar
keren banget, epic banget, dan aku suka. Makanya aku nggak heran buku ini mendapatkan banyak sekali penghargaan. Salah satunya the winner Japanese Bookseller Award pada tahun 2009, winner Shoshetsu Suiri New Writers Prize The Same pada tahun 2007, dan winner American Library Association Alex Award Bestseller Book That Appeal to Teen pada 2015. Dan buku ini mendapatkan adaptasi film dengan judul sama, Confessions. Dan filmnya benar-benar gak mengecewakan, aku suka dan percis seperti di dalam buku, hanya saja di bagian ending sedikit ditambahkan skein. Pokoknya keren banget, dan untunglah filmnya itu gak mengecewakan dan benar-benar keren dengan visualnya yang gelap. Masih memasukkan poin-poin yang bisa mengaduk perasaan kita, belum lagi ditambah artis-artisnya dan aktor-aktornya yang luar biasa dalam berperan di dalam movie itu. Keren banget dan aku suka. Jadi buku ini aku beri rating 5 dari 5. Kalau aku bisa ngasih lebih atas, aku bakal ngasih lebih atas lagi. This is gonna be my favorite book, dan mungkin aku bakal baca lagi berulang-ulang, dan aku berniat untuk membaca buku Minato Kanae yang lain. Aku puas banget membaca buku ini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton. Kalau misalkan kalian sudah pernah baca buku ini dan kalian berminat untuk baca buku ini, kalian bisa komen di bawah, atau mungkin kita bisa berdiskusi tentang isi buku ini. Just comment. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel dan video ini, dan jangan lupa dukung aku di traktir. Oke, thank you for watching. Bye. Bye.